Kita mulai nggih. Sudah jam 7.30. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah, walhamdulillah, wala haula wala quwata illa billah, wassalatu wassalam ala Rasulillah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terima kasih atas kehadirannya segenap mahasiswa, mahasiswi D3 dan S1 Kebidanan Universitas Muhammadiyah Gombong. Mudah-mudahan semuanya sehat dan selalu dalam rahmat dan lindungan Allah Subhanahu wa taala. Dengan mengharapkan rahmat dan ridha Allah, mari kita mulai pembelajaran ini dengan melafadzkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Materi kita atau pembelajaran kita pada pagi hari ini tentang kewajiban menuntut ilmu. Ya, tentu seperti yang sedang kita laksanakan. Namun hal yang sangat esensial yang harus kita tangkap, kenapa Allah Subhanahu wa taala sampai mewajibkan kita umatnya untuk menuntut ilmu. Tentu jika itu suatu kewajiban, maka sesungguhnya itu untuk kebaikan manusia itu sendiri, bukan untuk kebaikan Allah. Kalau kita mau menyelami betul, apa saja yang diwajibkan oleh Allah, itu sesungguhnya kebaikan untuk manusia sendiri. Karena Allah yang menciptakan manusia, dan Allah yang tahu apa yang paling terbaik untuk manusia. Saya kira itu, silakan pada kelompok presentasi untuk mempresentasikan hasil diskusinya, nanti lanjut diskus ya, tanya jawab. Silakan kepada yang bertugas. Hari ini 2 kelompok atau 1 kelompok yang presentasi? 2, Pak. Oh, 2 nih. Ya, silakan. Nanti jeda diisi langsung oleh kelompok kedua atau kelas kedua. Untuk pertanyaan bisa ditulis di kolom chat ya. Dari D3 dulu atau S1 dulu nih? Saya dulu boleh, Pak? Ya, silakan. Share screen. Baik, sebentar, Pak. Ye. Baik, apakah sudah muncul? Sudah Sudah, muncul. baik. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan saya Awit Aulia. Sebelumnya perkenalkan saya Awit Aulia dari S1 Kebidanan. Baik, di sini saya akan mempresentasikan mengenai kewajiban menuntut ilmu.
Mohon maaf sebentar ya, Pak. Iya, baik. Kewajiban menuntut ilmu, mengembangkan, serta mengamalkannya. Aduh, mohon maaf ini malah. Bapak mohon maaf sebentar, saya ganti perangkat dulu ya, Pak.
Bapak kalau D3 dulu boleh nggak? Saya kesulitan share screen ini. Silakan Mbak, nggak apa-apa. Mohon maaf nggih, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Febistia Utami, perwakilan dari kelompok 4. Saya akan mempresentasikan hasil diskusi saya mengenai kewajiban menuntut ilmu, mengembangkan, dan mengamalkannya. Kelompok kami terdiri dari Ananda Melia Putri dan saya sendiri Febistia Utami. Yang pertama yaitu ada perintah menuntut ilmu, kedua keutamaan orang berilmu, tiga posisi ulama dalam Islam dan pentingnya keberadaan sains dalam agama, yang keempat kedudukan dan sumber sains dalam Islam. Penjelasan ilmu. Ibnu Munir berkata, ilmu adalah syarat benarnya perkataan dan perbuatan. Keduanya tidak akan bernilai kecuali dengan ilmu. Maka ilmu harus ada sebelum perkataan dan perbuatan. Karena ilmu merupakan pembenar niat, sedangkan amal tindakan diterima kecuali dengan niat yang benar. Keutamaan ilmu. Berikut beberapa keutamaan ilmu. Yang pertama yaitu ilmu tidak terputus lantaran lahirnya hayat. Kedua, ilmu merupakan tanda kebaikan seorang hamba. Yang ketiga, orang yang berilmu akan ditinggikan derajatnya. Keempat, menuntut ilmu merupakan ibadah dan akan dipermudah jalan menuju surga. 5. Ilmu adalah kehidupan dan cahaya. Anjuran menuntut ilmu. Usaha yang dilakukan oleh seseorang untuk merubah tingkah laku dan perilaku ke arah yang lebih baik, karena pada dasarnya ilmu menunjukkan jalan menuju kebenaran dan meninggalkan kebodohan. Hadis kewajiban mencari ilmu. Thalabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa muslimat. Artinya, mencari ilmu itu adalah wajib bagi setiap muslim laki-laki maupun muslim perempuan. Hadis riwayat Ibnu Abdil Bar. Tuntutlah ilmu karena mempelajari ilmu, karena mengharapkan wajah Allah itu mencerminkan rasa hasyayah. Mencarinya adalah ibadah, mengkajinya adalah tasbih, menuntutnya adalah jihad, mengajarnya untuk keluarga adalah takarub. Mu'adz bin Jabal. Sabda Rasulullah SAW, Bismillahirrahmanirrahim. Man kharaja fi thalabul ilmi fahuwa fi sabilillahi hatta yarji. Barang siapa yang keluar untuk menuntut ilmu, maka ia berada di jalan Allah hingga ia pulang. Hadis riwayat Tirmizi. Sabda Rasulullah SAW, tuntutlah ilmu walaupun di negeri Cina. Anjuran mengembangkan ilmu. Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintah kepada hambanya untuk terus mengembangkan ilmu mengenai agama. Al-Quran memerintahkan bahwa niat atau motivasi dalam mengembangkan pengetahuan ilmiah dan melakukan penelitian dalam Islam hendaknya karena mematuhi perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan beribadah kepadanya. Jadi, motivasi melakukan penelitian ilmiah yang bersifat duniawi tidak dilarang. Bahkan diperintahkan oleh Al-Quran selama masih dikaitkan dengan Islam, atau dikembalikan kepada motivasi menjalankan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan ikhlas kepadanya dalam menunaikan ibadah dan takwa yang mencakup segenap aktivitas sehari-hari.
Posisi ulama dalam Islam dan pentingnya keberadaan sains dalam agama. Tidak samar bagi setiap muslim akan kedudukan ulama dan tokoh agama, serta tingginya kedudukan, martabat, dan kehormatan mereka dalam hal kebaikan, mereka sebagai teladan dan pemimpin yang diikuti jalannya, serta dicontoh perbuatan dan pemikiran mereka. Para ulama bagaikan lentera penerang dalam kegelapan dan menara kebaikan, juga pemimpin yang membawa petunjuk dengan ilmunya. Mereka mencapai kedudukan al-ahyar, orang-orang yang penuh dengan kebaikan, serta derajat orang-orang yang bertakwa. Ilmu yang memperdalam ilmu-ilmu syariat dengan mempelajari, menghafal, dan membahasnya, misalnya spesialisasi dalam ilmu-ilmu yang dibutuhkan umat Islam seperti sistem pemerintahan, hukum, kedokteran, dan perekonomian. Dengan ilmunya, para ulama menjadi tinggi kedudukan dan martabatnya, menjadi agung dan mulia kehormatannya. Kedudukan sains dalam Islam. Ilmu menempati kedudukan yang sangat vital atau penting. Dalam ajaran Islam, hal ini terlihat dari banyaknya ayat Al-Quran yang memandang orang berilmu diletakkan dalam posisi yang tinggi dan mulia. Di samping itu, hadis-hadis Nabi SAW juga banyak memberi dorongan bagi umatnya untuk terus menuntut ilmu. Di dalam Al-Quran, kata ilmu dan kata-kata yang sepadan dengannya digunakan lebih dari 780 kali. Ini bermakna bahwa ajaran Islam sebagaimana tercermin dari Al-Quran sangat kental dengan nuansa yang berkorelasi dengan ilmu, sebagaimana dikemukakan oleh Dr. Mahadi Gulsiani. Salah satu ciri yang membedakan Islam dengan yang lainnya adalah penekanannya terhadap masalah ilmu atau sains. Al-Quran dan Al-Sunnah mengajak kaum muslim untuk mencari dan mendapatkan ilmu dan kearifan, serta menempatkan orang-orang yang berpengetahuan pada derajat tinggi, sehingga dapat menjadi ciri penting dari agama Islam. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok selanjutnya sudah siap? Silakan kalau ada pertanyaan bisa ditulis di kolom chat, bisa juga raise hand. Saya Pak kelompok selanjutnya, tapi belum bisa juga share screen. Ya, nggak apa-apa, dibacakan. Baik Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, perkenalkan sebelumnya saya Awit Aulia dari S1 Kebidanan. Saya akan mempresentasikan mengenai kewajiban menuntut ilmu, mengembangkan, serta mengamalkannya. Saya mengutip perkataan dari Buya Hamka. Beliau pernah berkata bahwa semakin banyak ilmu, maka semakin lapang hidup. Dan sebaliknya, semakin kurang ilmu, maka semakin sempit hidup. Nah, adapun poin yang pertama yang akan saya sampaikan mengenai pentingnya menuntut ilmu. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Quran surat Al-Mujadalah ayat 11 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalisi fafsahu yafsahillahu lakum wa idza qila shuju fanshuju yarfa'illahu allazina amanu minkum wallazina utul ilma darajat wallahu bima ta'maluna khabir. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, apabila dikatakan kepadamu, berilah kelapangan di dalam majelis-majelis, maka lapangkanlah. Niscaya Allah akan memberi kelapangan untukmu. Dan apabila dikatakan berdirilah kamu, maka berdirilah. Niscaya Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antaramu dan mengangkat orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat. Dan Allah Maha teliti apa yang kamu kerjakan. Rasulullah SAW juga pernah bersabda, bahwa thalabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin wal muslimat. Menuntut ilmu itu adalah wajib bagi setiap muslim, baik laki-laki maupun perempuan. Hadis riwayat Ibnu Abdul Bar. Nah, adapun keutamaan mencari ilmu, jadi teman-teman keutamaan mencari ilmu itu sangat banyak. Namun di sini saya akan menyampaikan hanya 4.
Yang pertama, memiliki derajat yang terhormat, sebagaimana yang tadi saya bacakan di dalam Quran Surat Al-Mujadalah ayat 11. Lalu yang kedua, dimudahkan jalannya menuju surga. Rasulullah juga pernah bersabda, barang siapa yang memudahkan jalan untuk mencari ilmu, maka Allah mudahkan pula ia jalan menuju surganya. Lalu yang ketiga, dihormati oleh para malaikat. Di dalam sabda Rasul juga bahwa setiap orang yang sedang mencari ilmu, dia dinaungi oleh para malaikat. Dan yang terakhir, dimintakan ampunan selama kita masih berada di tempat atau di majelis ilmu, baik mempelajari ilmu apapun, kita senantiasa dimohonkan ampun oleh para malaikat kepada Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, kedudukan ulama. Nah, kedudukan ulama di dalam Islam. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda bahwa para ulama adalah pewaris para nabi, dan para nabi tidak mewariskan dinar dan dirham, mereka hanyalah mewariskan ilmu. Al ulama warasatul anbiya. Jadi ulama itu adalah pewaris para nabi. Hadis riwayat Abu Dawud. Kedudukan ulama dalam Islam sebagai pewaris nabi, sehingga ulama mempunyai tugas sebagaimana nabi. Apa saja tugasnya? Yakni yang pertama, menyampaikan ajaran kitab suci, ajaran Al-Quran secara baik dan bijaksana, tidak mengenal takut dan siap menanggung risiko. Lalu yang kedua, menjelaskan kandungan kitab suci, tidak hanya mengajarkan Al-Quran, tapi menjelaskan juga kandungannya, lalu membawa kabar gembira dan memberi peringatan, mengajak kepada Allah Subhanahu wa taala, dan yang terakhir, memberi putusan atau menyelesaikan problem atau masalah yang terjadi di masyarakat. Itu tugas-tugas para ulama, sebagaimana tugasnya para nabi. Lalu yang kedua, mengembangkan dan mengamalkan ilmu. Urgensi mengembangkan dan mengamalkan ilmu ada 8 poin. Yang pertama, manusia diperintah untuk membaca. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di ayat-ayat yang pertama kali turun, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Iqra, Allah mengambil kata Iqra karena Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita semua sebagai manusia untuk membaca. Tidak hanya membaca teks atau tulisan, tapi juga membaca situasi dan kondisi, membaca alam, ataupun membaca segala hal yang dapat kita tangkap oleh panca indera kita. Lalu yang kedua, manusia menjadi khalifah di muka bumi. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman di dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 30, wa iz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Allah Subhanahu wa taala menjadikan khalifah di muka bumi, pemimpin. Khalifah dimaknai dengan pemimpin. Jadi kita dibandingkan dengan hewan ataupun tumbuhan, kita menjadi pemimpin seluruh yang ada di muka bumi ini. Nah, maka seyogianya seorang pemimpin harus lebih baik daripada apa yang dipimpinnya. Lalu yang ketiga, manusia mulia karena iman dan ilmu. Sebagaimana di awal saya bacakan Quran Surat Al-Mujadalah ayat 11, yang mana Allah Subhanahu wa taala mengangkat derajat orang yang berilmu. Yang keempat, manusia layak diangkat menjadi pemimpin, harus sehat jasmani dan rohaninya, memiliki ilmu yang luas, serta berakhlakul karimah, seperti yang tercermin dalam firman Allah ayat Quran Surat Al-Baqarah ayat 247. Bastotan fil ilmi wal jism. Jadi Allah mengangkat seorang pemimpin itu yang kuat baik fisiknya dan juga pintar atau encer otaknya. Nah, mungkin untuk masa kini gitu di zaman sekarang kita sangat sulit menemukan orang yang bisa balance antara keduanya. Gitu, otaknya encer, terus fisiknya juga kuat. Rata-rata jika kita menemukan binaragawan atau orang yang memang expert di bidang olahraga, di bidang fisik, biasanya di akademinya kurang gitu. Ataupun sebaliknya, kita menemukan orang yang sangat jenius, tapi fisiknya lemah gitu. Bahkan seringkali punya penyakit yang mana itu menjadikan fisiknya lemah gitu. Nah, untuk zaman ini kita sulit menemukan orang yang bisa kuat di dua hal tersebut gitu. Padahal seorang pemimpin harus kuat di dua hal tersebut gitu, baik fisiknya maupun otaknya. Lalu yang kelima, manusia harus memiliki ilmu dalam melakukan suatu aktivitas. Segala hal atau segala macam yang kita punya
baik yang ada di dalam diri kita ataupun yang kita punya seperti barang-barang dan lainnya, itu semua akan diminta pertanggungjawabannya gitu. Akan ditanyakan oleh Allah Subhanahu wa taala apa yang kita lakukan dengan mata kita, apa yang kita lakukan dengan telinga kita, apa yang kita lakukan dengan mulut, tangan, kaki dan seluruh yang ada di dalam diri kita. Nah, maka jika kita ingin selamat dari pertanyaan-pertanyaan tersebut, kita harus menggunakan apa yang Allah berikan itu untuk kebaikan gitu, dan kita tidak akan bisa menggunakan apa yang Allah berikan untuk kebaikan jika kita tidak tahu bagaimana cara menggunakannya. Analoginya, kita tidak akan bisa menggunakan alat elektronik dengan baik, tidak merusaknya, gitu. Kita memaksimalkan potensinya. Kita tidak akan bisa melakukan itu jika kita tidak tahu bagaimana cara menggunakannya, gitu. Maka menuntut ilmu menjadi kewajiban karena kita harus tahu bagaimana cara menggunakan mata kita, bagaimana cara memaksimalkan potensi yang ada dalam diri kita. Lalu yang keenam, ilmu dapat mengantarkan manusia semakin takut dan tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Analoginya, di saat kita hendak bertemu dengan seseorang, tapi kita tidak tahu latar belakangnya seperti apa, background-nya seperti apa, mungkin kita akan bersikap biasa saja. Tapi di saat kita akan bertemu dengan seorang yang kita tahu bahwa dia mungkin lebih dari kita, baik dari segi ilmu, harta, atau apapun, kita akan sedikit lebih mempersiapkan diri gitu. Kita akan menjaga sikap kita, menjaga penampilan kita. Nah, sama halnya dengan orang yang berilmu, orang yang tahu Allah itu seperti apa, orang yang tahu bagaimana cara bertemu dengan Allah yang baik, orang yang tahu bagaimana cara beribadah, maka dia akan lebih takut kepada Allah Subhanahu wa taala dibandingkan orang yang tidak tahu. Lalu yang ketujuh, manusia diperintahkan untuk menggunakan akalnya. Di dalam Al-Qur'an, ya ulul albab, Allah sering sekali mention orang-orang yang berakal, orang-orang untuk berpikir. Ini menjadi sebuah bukti bahwa Allah Subhanahu wa taala ingin kita menggunakan akal kita. Allah menciptakan makhluk yang dia hanya bisa beraktivitas sejak diciptakan sampai mati seperti itu aja gitu, sebagaimana tumbuhan. Di tumbuhan tumbuh dan berkembang, hanya itu yang bisa dia lakukan. Lalu Allah menciptakan satu makhluk di atas tumbuhan yang dia bisa melakukan hal lain gitu. Dia punya nafsu juga, dia bisa berkembang biak juga, namanya hewan. Dia punya otak tapi tidak punya akal. Nah, Allah menciptakan satu makhluk di atasnya lagi, gitu, yang mempunyai naluri, mempunyai kebiasaan, mempunyai otak dan akal. Jadi di saat manusia tidak menggunakan akalnya, tidak ada bedanya manusia dengan hewan. Seperti itu. Dan yang terakhir, manusia dibekali dengan potensi untuk mendapatkan ilmu. Sebagaimana panca indera yang kita punya, itu merupakan potensi kita untuk mendapatkan ilmu. Juga setiap manusia Allah titipkan ke dalam dirinya bakat-bakat terhadap suatu bidang tertentu. Dan bakat tersebut tidak akan bisa muncul atau kita rasakan manfaatnya jika tidak kita maksimalkan potensi tersebut. Jika kita tidak asah atau jika tidak kita mempelajari ilmu yang memang sesuai dengan bakat kita. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini sudah ada 9 pertanyaan. Mau langsung direspon atau saya isi materi yang presentasi? Kami siapkan dulu jawabannya, Pak. Oh, ini tambah 1, 10. Ya nanti bareng-bareng bahasnya. Nah, save dulu. Jadi kewajiban menuntut ilmu ya. Saya langsung ke ini aja yang belum dibahas tadi. Nah ini nasnya ya, perintah menuntut ilmu, tolabul ilmi faridoh ala kulli muslimin. Menuntut ilmu itu wajib bagi setiap orang beriman, orang muslim. Bahkan ayat yang pertama turun adalah perintah
Iqra, membaca atau belajar ya. Nah, ini yang menarik dari hasil beberapa riset ya, bahwa dalam setiap 1.000 orang hanya 1 orang yang punya minat baca. Ini dilakukan survei oleh Provinsi Jawa Barat. Jadi di Indonesia dari 1.000 orang itu hanya 1 orang yang punya minat baca. Kalau jumlah penduduk Indonesia 300, berarti berapa? 300 juta dibagi 1.000. Ini menunjukkan bahwa kita sekalipun mayoritas Muslim, kita belum mengimani Al-Quran dengan sebenar-benarnya. Karena jelas wahyu yang pertama adalah bacalah, tapi minat baca kita masih rendah. Karena itu wajar ketika umat Islam tertinggal daripada umat yang lain, terutama umat Yahudi ya. Di Quran Surah Al-Baqarah ayat 31 ini dijelaskan bahwa sumber dari segala ilmu awalnya adalah dari Allah, yaitu wa'allama Adamal asma'a kullaha. Dan Adamlah yang diajarkan oleh Allah nama-nama apa yang ada di alam semesta. Kemudian dari situ manusia mengembangkannya ya. Sumber awalnya baik ilmu agama maupun ilmu umum tetap dari Allah Subhanahu wa taala melalui Nabi Adam alaihissalam. Nah, ini Bill Gates ya. Beliau mengatakan bahwa investasi yang paling profitable adalah investasi ilmu pengetahuan. Ini yang jarang disadari oleh negara-negara yang tertinggal berkembang. Mereka berlomba-lomba fokus membangun infrastruktur fisik, tapi mereka lalai mengawal untuk bagaimana membangun SDM yang lebih berpengetahuan. Padahal jelas kunci kemajuan suatu umat, bangsa, ada pada SDI-nya, seberapa mereka menguasai ilmu pengetahuan. Ini kita juga diingatkan dalam hadis riwayat Tirmidzi, man arada dunya fa'alaihi bil ilmi. Barang siapa yang menginginkan dunia, maka ya dengan ilmu. Wa man aradal akhirah fa'alaihi bil ilmi. Dan barang siapa yang menginginkan keberhasilan di akhirat, maka dengan ilmu. Wa man aradahuma fa'alaihi bi ilmi. Dan barang siapa yang menginginkan keduanya, dunia dan akhirat, ya dengan ilmu, ya seperti yang sedang kita jalani. Oke, ini ada 2 chat masuk lagi ya. Mungkin sudah mulai bisa direspon ini. Sudah siap belum? Tadi yang terakhir tentang Oke. Oke, saya tambahkan dulu di ini ya. Rekapan pertanyaan. Lebih enak bahas pertanyaan ya daripada ini menyampaikan materi nanti. Tambah terus ini. Tiga belas, 14. Iya, saya rekap ada 13 pertanyaan. Tambah satu lagi apa ini? Sudah siap belum? Atau saya lanjut dulu materinya? Ya, belum direspon berarti belum siap ya.
Oke, saya lanjut dulu. Nah, bagaimana agar perbuatan itu bernilai ibadah, termasuk kita dalam menuntut ilmu. Dalam menuntut ilmu tidak serta-merta bernilai ibadah ketika tidak diliputi dua hal ini ya. Pertama, dalam rangka mencari ridho Allah. Ini tergantung innamal a'malu binniyat, tergantung niat kita dalam mencari ilmu. Atau hanya sekedar mencari ridho Allah atau ada keinginan-keinginan yang lain. Yang kedua dilakukan sesuai dengan tuntunan ya. Ada tuntunannya. Tadi disunahkan memulai dengan basmalah dan diakhiri dengan hamdalah. Kemudian keutamaan orang berilmu ya, dalam Quran surah Al-Mujadalah ayat 11 tadi sudah disampaikan oleh mahasiswa, akan diangkat derajatnya. Allah akan mengangkat derajat orang yang beriman dan berilmu. Artinya dua hal yang tidak bisa dipisahkan, iman dan ilmu. Ini tadi sudah, man salaka tariqan, barang siapa yang menempuh jalan untuk mencari ilmu, yaltamsi fihi ilman, sallallahu bihi tariqan ilal jannah. Maka Allah akan memudahkan jalannya menuju surga. Ini tadi juga sudah, barang siapa yang keluar mencari ilmu, maka dia tercatat sebagai fisabilillah sampai ia kembali. Tadi rata-rata sudah ya hadis-hadis ini. Nah, ini ada pertanyaan masuk lagi. Oh, ada pertanyaan untuk saya juga ya. Saya potong dulu ya untuk menjawab karena waktu tinggal sedikit. Silakan yang presentasi. Baik Pak, izin menjawab. Yang mana ya? Yang sebentar. Yang nomor berapa? Yang nomor 1 Pak. Oh, iya, silakan. Dari apa sih tujuan dalam mencari Islam? Yang pertama, menuntut karena itu merupakan perintah. Jadi kaidah dalam fikih berkata bahwa segala hal di dunia ini boleh kecuali ada larangannya. Dan dalam ibadah, segala hal peribadahan di dunia ini tidak boleh kecuali ada tuntunan atau perintahnya. Nah, menuntut ilmu termasuk ke dalam ibadah, dan ini dianjurkan, sangat diwajibkan bahkan karena ada perintahnya. Jadi pertama, kenapa kita mencari ilmu? Karena perintah. Lalu tujuan dari akhir atau kita menuntut ilmu adalah untuk bisa menjadi khalifah di muka bumi dengan memaksimalkan potensi yang Allah berikan kepada kita. Kurang lebihnya seperti itu. Yes, good answer. Terima kasih. Nomor 2, izin bertanya kepada kelompok 4. Bagaimana jika seorang tidak mengamalkan ilmu yang dia dapat sebaik mungkin? Apakah ilmu tersebut bisa dikatakan sia-sia? Saya mau menjawab lagi, boleh Pak? Boleh, silakan. Ya. Baik. Saya akan menjawab pertanyaan dari Mbak Putri Adelia dan Mbak Siti, karena pertanyaannya kurang lebih sama ya Pak. Jadi saya rapel jawabnya. Kurang Oh, lebih ya. pertanyaannya, gimana jika seseorang punya ilmu tapi tidak mengamalkannya, lalu mengajarkannya kepada orang lain. Nah, kalau pertanyaan Mbak Putri kan bagaimana jika seorang mempunyai ilmu tapi tidak mempunyai dasar hadis ataupun dalil di dalam Al-Quran. Nah, ilmu yang kita pelajari memang segalanya bersumber dari Al-Quran. Itu hanya saja kita tidak bisa hanya membaca Al-Quran dari artiannya saja gitu. Maksudnya
Jadi dasarnya itu di dalam Al-Quran, tapi mengembangkannya itu perlu tambahan sumber-sumber lainnya. Gitu. Nah, bagaimana kalau misalnya kita garis bawahi konteksnya dalam ilmu agama, nah bagaimana jika kita mempunyai ilmu tersebut, tapi kita tidak punya dasarnya, gitu. Dan bagaimana saat kita mengamalkan atau bahkan mengajarkannya kepada orang lain. Nah, sebenarnya kita tidak akan bisa mempunyai suatu ilmu jika kita tidak punya dasarnya. Logikanya seperti itu, karena toh kita mendapatkan suatu ilmu meskipun mungkin itu tidak bersumber dari Al-Quran, tapi pasti bersumber dari, pasti ada sumbernya, baik dari manusia, kita dengan cara mendengarkan, ataupun dari buku yang kita baca, itu pasti ada sumbernya. Nah, adapun ini berasal dari Al-Quran atau hadis, ya apakah ini berasal dari Quran atau hadisnya, itu memang perlu kita perdalami lagi. Nah, untuk supaya kita bisa aman saat kita mengamalkan ilmu tersebut dan bisa mengajarkannya kepada orang lain, jadi kita tidak dianggap sesat karena mengajarkan ilmu yang salah, kita balik kepada kaidah fikih tadi. Jadi jika yang kita ajarkan adalah ilmu agama atau ilmu peribadahan, harus jelas sumbernya. Karena segala peribadahan di muka bumi itu haram, kecuali ada dalilnya, kecuali ada perintahnya, kecuali ada anjurannya. Dan jika itu ilmu dunia, maka segala yang ada di muka bumi ini boleh, kecuali ada larangannya. Maka harus cari tahu dulu, ada nggak larangannya? Jika tidak ada, maka fine-fine saja, kita boleh mengamalkannya. Seperti itu. Lalu, apa maksud dari quotes yang tadi saya kutip dari Buya Hamka, bahwa semakin banyak ilmu, semakin lapang hidup, dan semakin kurang ilmu, semakin sempit hidup. Analoginya seperti ini. Jadi, semakin banyaknya ilmu seseorang, kita sering dengar bahwa semakin padi berisi maka semakin merunduk. Nah, semakin banyaknya ilmu pada diri seseorang, maka dia akan semakin tawadu, dia akan semakin merendah, dia akan semakin rendah hati. Nah, seseorang yang contohnya dia mempunyai ilmu bagaimana cara mengelola harta. Nah, dia akan bisa mengelola harta tersebut baik sedikit maupun banyak dengan cara yang baik. Nah, tapi seseorang yang mempunyai harta juga tapi dia tidak mempunyai ilmu, maka dia tidak akan bisa mengelola harta tersebut, baik sedikit atau banyak. Sedikitnya harta tidak bisa mengelolanya, dia akan merasa hidup menderita dan lain hal. Sama halnya dengan orang yang punya banyak harta tapi tidak bisa mengelolanya, maka dia akan hidup foya-foya tanpa memikirkan ke depannya seperti apa. Kurang lebih seperti itu yang saya tangkap dari quotes-nya Buya Hamka. Mungkin seperti itu, Pak. Oke. Baik, tadi nomor 2 dan nomor sampai 4 sama ya. Selanjutnya yang belum. Gimana? Tadi pertanyaannya yang nomor 4 sama 2. pertanyaannya Mbak. Bukan, Pak. Yang pertanyaannya Putri Adelia ya. Putri Adelia. Iya, nomor 4 pertanyaan Mbak Siti dan pertanyaan Putri Adelia. Oh, Itu nomor 12 2. ya? Iya, oke. Oke. 4, 12. 12. Berarti 3 belum ya? Bertanya kepada D3 kebidanan. Izin menjawab, Pak. Y. Ya, sebelumnya saya Ananda Bella Putri dari kelompok 4 D3 Kebidanan izin menjawab pertanyaan dari Mbak Marlina mengenai bagaimana jika seseorang tidak mengamalkan ilmu yang dia dapatkan sebaik mungkin. Apakah ilmu itu bisa menjadi sia-sia? Ketika kita menuntut ilmu tapi tidak mengamalkan ilmu itu dengan baik, maka ini itu lebih buruk lagi dari binatang ternak. Adapun ketika kita berilmu dan mengamalkan ilmu, maka kita menjadi manusia yang Allah angkat derajatnya, bahkan bisa melebihi para malaikat. Seperti itu, Pak. Ya. Lagi, ayo bagi tugas yang menjawab.
Izin menjawab lagi, Pak. Ya. Nomor berapa itu? Pertanyaannya Mbak Arina. Oh ya, 5 ya. Ya. Pertanyaannya yaitu bagaimana perumpamaan orang yang mencari ilmu namun tidak mengamalkannya dengan syariat Nabi. Dalam hadis yang lain yaitu dari hadis yang yaitu dari hadis Ibnu Jauzi, yaitu orang yang menyembunyikan ilmunya dilaknat oleh segala sesuatu, sehingga ikan yang ada di laut dan burung yang ada di seperti udara. Ya, P. Kemudian izin menjawab lagi dari pertanyaannya Mbak Mahardika. Bagaimana kedudukan orang yang berilmu dalam ajaran Islam? Yaitu kedudukan ilmu dalam Islam itu mulia. Ia yang berilmu pasti diberikan kebaikan dan kemudahan dalam menjalankannya, kehidupan di dunia maupun di akhirat. Ada juga menurut hadis riwayat Bukhari dan Muslim, yaitu barang siapa yang menempuh suatu jalan untuk mencari ilmu, maka Allah akan memudahkan untuk jalan menuju surga. Oke. Nomor 7 sudah tadi ya, sama jawabannya. Nomor 8 ini siapa nih? Saya Pak izin menjawab nomor 8. Siap. Silakan. Baik, pertanyaannya, jika seseorang menggunakan jadi kan manusia akan mulia dengan iman dan ilmu. Nah, jika seseorang menggunakan ilmunya untuk hal-hal yang tidak diperbolehkan atau diharamkan, apakah konsep manusia mulia karena ilmu dan amalnya masih berlaku? Nah, yang perlu digarisbawahi bahwa seorang itu mulia karena iman dan ilmunya, bukan ilmu dan amalnya. Jadi, seseorang yang mempunyai iman tidak mungkin mengamalkan ilmunya dalam hal yang tidak baik. Jadi karena iman yang dia punya dalam dirinya, maka dia akan senantiasa mengamalkan ilmunya hanya untuk yang baik-baik saja. Tapi bukan berarti kita tidak boleh mempelajari ilmu yang tidak baik. Contohnya kita boleh mempelajari ilmu bagaimana cara nyopet atau maling gitu misal. Nah, tapi bukan untuk diamalkan gitu, tapi untuk menjadi perhatian dalam diri kita, oh kita tahu cara taktiknya orang yang maling, maka kita akan senantiasa mawas diri, seperti itu. Jadi tidak berlaku konsep seorang manusia mulia karena iman dan ilmunya bagi manusia yang mengamalkan ilmunya dalam hal keburukan. Karena manusia mulia dengan iman dan ilmunya, bukan bukan ilmu dan amalnya. Seperti itu kurang lebihnya. Oke. 9. Terima kasih ya jawabannya. Dari Mbak Intan Kesuma Ningtyas, bagaimana pentingnya suatu ilmu terhadap perkembangan Islam? Izin menjawab Pak, pertanyaannya Mbak Safira. Ye, Mbak Safira. Nomor berapa ya? Delia. Ya silakan dibacakan aja. Mungkin terlewat saya. Ya, jawabannya itu ilmu didahulukan atas ucapan dan perbuatan, karena ilmu itu pelurus niat, di mana niat itu akan memperbaiki amalan. Karena itu, setiap umat Islam wajib memiliki pengetahuan sebelum berkata dan beramal. Ucapan dan perbuatan kita tidak akan ada nilainya bila tanpa ilmu. Oke. Good. Lanjut. Izin menjawab, Pak. Ye. Pertanyaannya Mbak Intan.
bagaimana pentingnya suatu ilmu terhadap perkembangan Islam. Jadi, Islam akan meninggikan derajat orang-orang yang berilmu. Begitu pentingnya ilmu dalam Islam sehingga diperintahkan melalui Al-Quran maupun hadis. Dalam Islam juga tidak boleh mendikotomikan ilmu. Semua ilmu saling berhubungan dan tentunya semuanya kembali kepada kitab Allah. Yes. Saya izin menjawab, Pak. Jadi, pertanyaan siapa? Pertanyaannya Mbak Aisyah 14 kalau nggak salah, Pak. Atau 13 Oke. ya? Iya, yang 13. Bagaimana caranya agar kita bisa menerapkan ilmu yang sudah didapatkan, dan bagaimana jika ada orang yang ilmunya baik dan pintar tetapi ia tidak bisa menjaga attitude dan perkataannya, seperti contohnya kata-kata yang sering menyakiti dan tidak memiliki sopan santun, apakah ilmu tersebut termasuk dengan ilmu yang bermanfaat? Baik, yang pertama, cara menerapkan ilmu yang sudah kita dapatkan tentunya dengan ilmu lagi. Jadi seperti Al-Quran atau misalnya buku atau apapun itu. Nah, kita mempunyai ilmu terhadap barang tersebut, kita mempunyai ilmu terhadap hal tersebut. Nah, mengamalkannya dengan ilmu lagi. Jadi kita tidak bisa hanya mempelajari Al-Quran, contohnya jika konteksnya Al-Quran, dengan membaca ataupun melihat artinya, tapi harus ada perangkat-perangkat lainnya. Contohnya kalau misalnya dari ilmu Al-Quran, kalau ilmu Al-Quran sendiri kan dipahaminya dengan membaca tafsirnya, dengan membaca asbabun nuzulnya, sebab-sebab kenapa Al-Quran itu turun. Sama halnya dengan bidang-bidang lainnya. Gitu. Di dalam matematika, contohnya rumus peluang atau Pitagoras atau aljabar apapun itu. Nah, kita mempunyai ilmu tentang hal tersebut, gitu, tentang rumus-rumus tersebut. Nah, kita mengamalkan rumus itu di dalam kehidupan sehari-hari dengan ilmu juga. Jadi mengamalkan ilmu dengan ilmu. Kurang lebihnya seperti itu. Lalu bagaimana jika ada orang yang ilmunya baik dan pintar tapi attitude-nya tidak baik? Nah, berarti ilmu mengenai adab atau sopan santun belum sampai kepada orang itu. Jadi kemungkinannya ada dua. Yang pertama, ilmu tentang attitude-nya belum sampai. Jadi dia belum mempelajari ilmu mengenai adab. Yang kedua, dia tahu tapi tidak mengamalkannya. Seperti itu. Hanya itu dua kemungkinannya. Seperti itu, Pak. Oke. Tinggal nomor ini ya, 14 ya. Nah, itu ada yang nyelip, Pak, di nomor Oh iya 14 ya. itu ada dua pertanyaan. Ya, izin Double itu menjawab. ya. Ya, Iya ya, saya oke. izin dari Mbak Anjani, bagaimana pendapat saya kepada orang yang pikirannya belum terbuka, hanya mendalami ilmu agama saja tanpa mau memperbarui ilmu pengetahuan. Seperti ini ya. Iya, Pak, sudah muncul. Hanya mendalami ilmu agama saja tanpa mau memperbarui ilmu pengetahuan yang dia punya. Benar-benar bertentangan antara Islam dan sains yang sama sekali tidak bisa diambil kompromi antara keduanya. Nah, karena kita memang mempelajari IPTEX, ilmu pengetahuan dan teknologi, dalam ranah Islam juga, Islam dan ilmu pengetahuan dan teknologi. Nah, seseorang yang hanya mempelajari ilmu agama adalah sebagaimana Rasulullah SAW itu pernah suatu ketika diceritakan bahwa ada seseorang yang memang kerjaannya hanya berdoa saja di dalam masjid. Nah, lalu Rasulullah SAW menegurnya. Gitu, Rasulullah menegurnya karena Rasulullah tidak menghendaki gitu sesoleh apapun orang itu, tapi Rasulullah tidak menghendaki jika kerjaannya hanya berdoa saja, gitu, memperdalam ilmu agama saja, tidak. Karena kita punya bagian di dunia dan kita punya bagian di akhirat. Dan kita harus memaksimalkan keduanya. Jadi tidak bisa kita punya ilmu akhirat saja tanpa ilmu dunia, ataupun ilmu dunia saja tanpa ilmu akhirat.
Karena untuk sampai ke akhirat kita harus melalui fase di dunia, dan kita tidak bisa memaksimalkan potensi kita di dunia jika tidak mencari ilmu di dunia. Dan sama halnya dengan orang yang mencari ilmu dunia saja, kita tidak akan bisa memanen hasil dari apa yang kita cari di dunia, memanennya di akhirat, jika kita tidak mempelajari ilmu bagaimana bisa sampai kepada akhirat. Kurang lebihnya seperti itu, Pak. Oke, jawabannya bagus. Mungkin ada yang mau merespon dari jawaban-jawaban di atas. Silakan resen ya, kalau ada yang mau merespon. Saya sedikit lanjutkan ya. Oke, Pak. Izin Nih. menjawab. Silakan. Izin menjawab pertanyaan dari Mbak Okta. Menuntut ilmu agama demi mendapatkan ijazah. Perlu diketahui bahwa ilmu yang dicari untuk mengharap wajah Allah Ta'ala adalah ilmu syariat, yaitu ilmu yang mempelajari Al-Quran dan As-Sunnah. Jika niat seseorang ketika mempelajari ilmu tentang Al-Quran dan As-Sunnah adalah semata-mata untuk tujuan mendapatkan dunia, tidak ada niat untuk akhirat sedikit pun, dia tidak akan mencium bau surga. Padahal bau surga itu bisa tercium dari jarak perjalanan sekian dan maka dari itu tidak dapat mencium bau surga adalah haram, tidak boleh masuk surga. Adapun pembelajaran ilmu duniawi yang bukan mempelajari Al-Quran dan As-Sunnah dengan tujuan mendapat harta, maka hukumnya diperbolehkan. Karena memang ilmu tersebut adalah ilmu duniawi, sehingga wajar jika tujuan untuk meraih duniawi. Meskipun demikian, hendaknya seorang muslim meniatkan ketika mempelajari ilmu dunia tersebut agar dia dapat memberikan manfaat kepada kaum muslimin, atau sebagai sarana menegakkan dan mempermudah pelaksanaan ibadah-ibadah, sehingga dengannya dia menjulang pahala akhirat sesuai dengan niatnya tersebut. Oke. Masih ada yang mau menyampaikan? Saya, Pak, menjawab nomor 11. 11, oke. Good. Izin menjawab pertanyaan dari Mbak Novita, bagaimana sikap kita jika terdapat orang yang memiliki ilmu namun dia tidak menggunakan ilmu tersebut dengan benar? Ada pepatah yang mengatakan bahwa ilmu tanpa amal itu bagaikan pohon tanpa buah. Jadi bermanfaat hanya untuk dirinya saja, gitu, tapi tidak bisa memberikan manfaat yang banyak. Jadi pohon yang tanpa buah hanya bisa memberikan manfaat yang sangat sedikit. Tetap bisa memberi manfaat tapi hanya sedikit, gitu. Contohnya, maksudnya memberi manfaat hanya sedikit adalah jadi di saat dia tahu misalnya ada hukum tertentu misalnya di dalam sebuah pendidikan. Nah, dengan dia tahu itu kan bermanfaat bagi dirinya ya, tapi dia tidak mengamalkannya, sama halnya dengan pohon tanpa buah tadi. Dan juga di saat kita nanti kelak di yaumul akhir tidak akan bergeser dua telapak kaki seorang hamba pada hari kiamat sampai dia ditanya atau diminta pertanggungjawaban tentang umurnya dihabiskan untuk apa dan ilmunya bagaimana dia mengamalkannya. Jadi kalau di dunia dia tidak akan bisa memberi manfaat baik bagi diri ataupun orang-orang sekitarnya, dan jika di akhirat dia akan disiksa karena tidak mengamalkan ilmu yang dia punya. Kurang lebihnya seperti itu. Oke. Good. Masih ada? Izin menjawab, Pak. Oh ya. Izin menjawab pertanyaan dari Mbak Sekar. Bagaimana cara menumbuhkan semangat dalam mencari ilmu dan mengembangkan teknologi dalam kehidupan sehari-hari? Yang pertama yaitu rajin beribadah dan mengaji Al-Quran. Yang kedua, memohon diberikan petunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar diberi kemudahan dalam mempelajari ilmu-ilmu agama. Yang keempat, itu menghindari perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh agama. Yang kelima, menyampaikan ilmu kepada orang lain. Terima kasih. Izin menjawab lagi, Pak. Ya.
Izin menjawab dari pertanyaannya Mbak Sevi, apakah tujuan akhir atau inti dalam menuntut ilmu dalam Islam? Dan bagaimana jika ada orang yang berilmu tetapi tidak diamalkan? Dalam Islam, menggali ilmu sebagaimana disebutkan bukan semata-mata bertujuan praktis. Ialah digunakan di dalam menjalani hidup sehari-hari, melainkan untuk mengenal Allah, zat Tuhan tidak akan bisa dikenali kecuali melalui ciptaannya. Kemudian bagaimana jika ada orang yang berilmu tetapi tidak mengamalkannya, yaitu sama seperti tadi yang sudah dijelaskan, ketika kita menuntut ilmu tapi tidak mengamalkan ilmu tersebut, maka ini lebih buruk lagi dari binatang ternak. Adapun ketika kita berilmu dan mengamalkan ilmu, maka kita akan menjadi manusia yang Allah angkat derajatnya, bahkan bisa melebihi para malaikat. Oke, terima kasih. Sudah cukup ya? Kalau sudah, nih sebagai penutup nih, lihat gambar ya. Ini gambar yang mengingatkan kita agar kita bersyukur kepada Allah. Apakah masih ada di kelas ini yang untuk belajar harus melewati rintangan seperti ini? Masih ada enggak? Tidak, Pak. Orang-orang yang bersungguh-sungguh mencari keridhaan kami, niscaya kami tunjukkan mereka kepada jalan kami. Ya, ini walaupun masih kecil, ini bukti dari kesungguhan mereka. Betapa rintangan untuk menuntut ilmu tidak mudah bagian pelosok negeri kita. Ini masih ada ya. Padahal negara atau masyarakat sudah bayar pajak ke negara. Tapi mungkin pajaknya dikorupsi ya, untuk beli Robicon atau motor gede. Sehingga masih ada masyarakat di Indonesia yang seperti ini. Ya, ini renungan bagi kita semua ya untuk bersyukur, berterima kasih pada orang tua kita. Kita tunjukkan kepada orang tua kita bahwa kita paling tidak sama sungguh-sungguhnya dengan anak-anak ini. Untuk belajar harus melewati rintangan yang tidak mudah. Nah, ini tadi integrasi antara iman, ilmu, dan amal ya. Ketiganya tidak bisa dipisahkan. Iman yang akan mendrive kita, iman yang akan menuntun kita agar kita selalu di jalan yang benar dan baik. Sedangkan ilmu itu yang akan secara teknis memberikan tujuan kepada kita bagaimana mencapai secara efektif dan efisien. Kemudian ketika kita sudah punya iman, ilmu, ya harus diamalkan agar manfaatnya lebih luas kepada orang lain dan agar menjadi amal jariah bagi kita di kehidupan akhirat. Saya kira itu ya. Nah, ini penutup dari Imam Al-Ghazali. Semua orang beriman akan celaka kecuali mereka yang berilmu. Iman saja tidak cukup. Kita akan celaka ketika kita beriman tanpa berilmu. Semua orang yang berilmu akan celaka kecuali mereka yang beramal. Sudah berilmu tapi tidak beramal, maka akan celaka karena akan mencelakakan orang lain yang berakibat pada diri sendiri. Dan terakhir, semua orang yang beramal akan celaka kecuali mereka yang ikhlas. Jadi iman, ilmu, amal tadi belum cukup tanpa disertai keikhlasan. Nah, keikhlasan inilah yang akan mengantarkan kita kepada kepuasan batin di dunia dan juga kebahagiaan di akhirat. Saya kira itu. Terima kasih, thank you, syukron, apalagi nih, dan lain-lain kepada segenap mahasiswa D3 dan S1 Kebidanan. Mari kita tutup kuliah ini dengan melafadzkan hamdalah.
Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Ye, sami-sami. Saya izin